Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita unboxing pesan-pesan ataupun tanggapan-tanggapan tentang materi akuntansi yang ada di channel ini. Saya sudah sebarkan angket. Mana? Ini Telegram. Oh ini. Oke, kita lihat satu persatu pertanyaannya. Kita lihat materi yang ini dulu aja. Materi yang paling sulit dalam mempelajari akuntansi manufaktur ya, sama hampir semuanya juga menjawab seperti itu. Untuk siswa SMK kelihatannya manufaktur memang yang paling menemukan tantangan. Arus kas betul, akuntansi dagang dan manufaktur, menentukan debit kredit, materi laporan keuangan perusahaan. Nah, ini ada yang panjang nih, apa nih? Dulu waktu aku awal mula, ini jawab apa curhat? Dulu waktu awal mula masuk ke jurusan akuntansi, bingung banget bedain debit dan kredit. Di pikiran aku, apa itu debit kredit, kok debit sama kredit? Terus bingung nulis nama akunnya apa. Kalau transaksi ini ke ini tuh nanti gimana? Dulu sering minta dijelasin sama teman-teman yang udah paham, tapi heran aku kok gak ngerti-ngerti. Bingung kok satu transaksi bisa jadi dua nama akun, bahkan ada yang tiga. Tapi alhamdulillah berkat cara yang mudah dari papi. Cie papi. Dari papi aku jadi paham dengan sendirinya. Makasih ya Pi. Oke. Ya memang seperti yang saya sebutkan di dalam video sebelumnya, salah satu yang paling sulit ya di dalam akuntansi, siklus akuntansi terutama dasar akuntansi adalah membuat jurnal. Dan jurnal yang paling menantang adalah jurnal penyesuaian. Nah caranya tadi, untuk jurnal penyesuaian belum saya buatkan videonya, insya Allah nanti ada. Gampang kok, jurnal penyesuaian juga gampang sekali. Saking sulitnya, sebagai indikator saya dulu Bapak ikut tes guru ya, UKG, dan tes guru akuntansi itu adalah mengerjakan jurnal penyesuaian. Jadi kemungkinan memang indikator bisa atau tidaknya siklus akuntansi ada jurnal penyesuaian. Sebetulnya mudah sekali jurnal penyesuaian. Nanti insya Allah Bapak bikinkan videonya ya. Kalau untuk debit dan kredit bisa menggunakan tangan tadi. Menurut aku mah dalam transaksinya sih Pak, ada beberapa transaksi sama ya, masih aja sama. Menggunakan bahasa Inggris ini tinggal penyesuaian apa pengalaman atau seringnya membuka saja. Menurut saya sebenarnya kurang tepat bila dikatakan sulit. Benar, hebat. Hanya saja saya yang belum bisa memahami, mantap, serta menguasai materi tersebut. Jadi sambil sekalian Bapak berikan masukan bahwa karakteristik, atau mungkin nanti saya buatkan sendirilah ya konten mengenai apa potensi orang gagal dan potensi orang sukses dalam bidang akuntansi, kewirausahaan ataupun apa lah. Atau saya kasih bocoran lah ya. Dari sekarang mungkin nanti mudah-mudahan bisa dijelaskan lebih detail. Orang dari memang rezeki kesuksesan itu Allah yang menentukan, betul ya. Nah, tapi dari sekarang kita bisa berdasarkan pengalaman bisa dilihat potensi orang itu ada di jalur kegagalan ataukah di jalur keberhasilan, kesuksesan. Satu, ketika dia menemui hambatan. Orang yang potensinya sukses, mental sukses, ketika menemukan hambatan, maka dia memunculkan rencana. Sedangkan orang yang potensinya gagal adalah memunculkan alasan. Itu yang pertama. Kalau kalian ketika ada hambatan tadi, kesulitan tadi, kemudian muncul alasan untuk tidak meneruskan belajar akuntansi, ya itu berarti mental gagal, potensi gagal dalam akuntansi. Tapi ketika menemukan kesulitan kemudian muncul rencana, nah, ada potensi untuk sukses dalam bidang apapun ya. Rencana, oh berarti kalau gitu saya harus melakukan ini, melakukan itu, belajar dari sini, belajar dari situ. Saya harus mencoba merubah gaya belajar saya. Itu memunculkan rencana, itu potensi orang sukses. Satu. Yang kedua, mohon maaf nih, notif WA pada masuk. Dan saya belum berniat untuk mengedit video ini gitu ya. Yang penting ya isinya saja dulu lah kontennya ya. Yang kedua, potensi orang sukses dan gagal bisa dilihat dari sebelumnya, yaitu apa? Yaitu fokus. Orang yang punya potensi sukses, fokusnya adalah terhadap
tujuan. Sedangkan orang gagal, potensinya gagal, itu adalah fokus terhadap hambatan. Jadi kalau pikiran kita terus memikirkan hambatan, itu potensinya gagal. Tapi kalau pikiran kita terus memikirkan tujuan, maka hambatan akan dilalui begitu saja. Hambatan hanyalah sesuatu skenario, hanyalah sesuatu tahapan yang memang harus dijalani untuk mencapai tujuan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang potensinya gagal. Artinya kalau yang sebaliknya berarti dia potensinya sukses. Itu apa? Satu, ya, B, 2, E, 3, J. Dulu ada namanya BEJ, Bursa Efek Jakarta. Ya, sekarang Bursa Efek Indonesia. Cuma bisa ingat lah BEJ, kalau pakai O jadi bejo gitu. Tapi nggak usah pakai O ya. BEJ itu blame, excuse, dan justify. Blame artinya suka menyalahkan pihak lain. Ya, suka menyalahkan pihak lain. Saya nggak ngerti akuntansi karena kamu sih ngegangguin saya terus karena saya nggak tidak diberikan kesempatan apalah gitu ya, nyalahin orang lain, nyalahin pihak lain, nyalahin suasana, nyalahkan orang tua dan sebagainya. Maka itu potensinya gagal. Kemudian yang E adalah excuse. Excuse itu alasan, permisi. Orang dikatakan permisi itu sebetulnya orang nggak boleh melakukannya, tapi dengan permisi dia jadi boleh melakukannya gitu ya. Padahal tetap aja hal yang tersebut hal yang sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi seorang yang banyak alasan itu mungkin akan diterima alasannya, tapi tetap dia tidak akan mencapai tujuannya karena dia tidak melakukannya gitu ya. Banyak alasan. Yang ketiga adalah J, justify, pembenaran. Ya gampangnya lah di istilahnya Indonesia kan pembenaran. Biasanya diawali dengan ya maklum tuh. Ya maklum aku kan baru belajar. Ya maklum aku kan masih muda. Ya maklum aku kan banyak kerjaan. Nah, berarti orang tersebut walaupun seluruh dunia memaklumi Anda, tapi Anda tetap ada di jalur kegagalan. Kenapa? Karena potensi mencapai tujuan jadinya hilang atau menipis karena fokus terhadap mencari-cari pemakluman dari orang lain. Itu jadi hindari BEJ, blame, excuse, dan justify dalam belajar akuntansi ataupun belajar hal-hal yang lainnya. Ya, hindari menyalahkan orang lain, pihak lain, hindari alasan-alasan, dan kemudian hindari pembenaran. Oke, lanjut. Saya dapat lebih mengetahui cara mengelompokkan transaksi ini yang didapatkan dari channel saya. Yang saya dapatkan channel Bapak itu bisa lebih cepat Alhamdulillah. Banyak, Pak. Ya, seperti ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan silakan berikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan mendorong saya untuk membuat video-video selanjutnya. Karena tujuan saya membuat video pembelajaran ini agar sampai secara luas dan tepat, mudah kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Jadi kalau ada pertanyaan, ada request, kayaknya lebih pas saya menjelaskan daripada saya menjelaskan sesuatu yang orang-orang tidak membutuhkannya gitu ya. Silakan ya tulis di kolom komentar, atau yang punya WA saya silakan di Japri, ada yang Facebook saya Nanuro Sebastian, silakan boleh di kirimkan atau ditanggapi. Oke, terima kasih. Akuntansi itu sulit tetapi mungkin. Akuntansi itu sulit tapi saya harus bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.